Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara sebangsa dan setanah air, dunia kembali menyaksikan satu babak penting dari perebutan pengaruh global. Partai Komunis China lewat proyek ambisius yang mereka sebut Belt and Road Initiative sejak lama bermimpi menjadikan Beijing pusat dari sebuah tatanan dunia baru. Jalur sutra modern dengan triliunan dolar investasi di pelabuhan, rel kereta, jalan raya, hingga infrastruktur strategis dibentangkan ke berbagai penjuru dunia. Namun, di balik slogan manis, kerjasama dan pembangunan bersama, tersimpan agenda gelap menjebak negara-negara lemah dengan utang, mengikat mereka dalam rantai kepentingan yang hanya menguntungkan Partai Komunis China. Tapi sejarah selalu punya cara untuk menjungkir balikan rencana besar para tiran. Baru-baru ini lahir sebuah perdamaian bersejarah antara Armenia dan Azerbaijan. Perang panjang soal Nagorno-Karabakh kini dipadamkan lewat perjanjian yang tidak hanya mengakhiri pertikaian, tetapi juga membuka jalan bagi koridor perdagangan baru. Trump Road for International Peace and Prosperity, TRIP, jalur sepanjang 20 mil yang sederhana tapi letaknya strategis di jantung Kaukasus, persimpangan antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Inilah yang membuat Beijing gusar. Koridor baru ini dikelola oleh konsorsium pimpinan Amerika Serikat, bebas dari pengaruh Rusia maupun China. Ia lahir dari perdamaian, bukan penaklukan. Sebuah hantaman telak pada strategi BRI yang selama ini mengandalkan konflik, utang, dan ketergantungan. Lihatlah ironi ini. PKC yang mengaku membawa kesejahteraan global justru kalang kabut ketika perdamaian sejati hadir. Seakan-akan kebenaran terkuak. Mereka hanya mampu hidup dari krisis dan kehancuran. PKC tahu betul jalur perdagangan Asia Tengah adalah nadi dari BRI. Melalui kawasan itu mereka berusaha menembus Eropa sekaligus memecah belah kohesi Barat. Maka ketika koridor TRIP lahir, sebuah titik rawan tercipta di jantung BRI. Jika perang atau krisis pecah, jalur itu bisa menjadi choke point, sumbat yang menghentikan arus dagang China. Bahkan sekutu PKC sekalipun, Rusia dan Iran, tak bisa lagi menutupi fakta bahwa kepentingan mereka kini terancam oleh satu kata sederhana: perdamaian. Lebih dari sekedar ekonomi, ini adalah pertarungan nilai. Amerika Serikat dengan segala kepentingannya berhasil memanfaatkan satu hal yang PKC tidak pernah pahami. Kekuatan membangun aliansi berbasis prinsip, bukan sekedar uang. Negara-negara Kaukasus kini melihat alternatif. Selain terjerat dalam utang BRI, Turki pun menyambut peluang ini dan dengan visinya membangun ikatan antar bangsa Turkik yang ironisnya bersentuhan langsung dengan penderitaan Uighur di Xinjiang, korban tirani PKC yang selama ini terus membara. Apakah ini akhir dari BRI? Mungkin tidak seketika. Beijing masih punya keunggulan. Mereka sudah lebih dulu menanamkan proyek, membeli loyalitas elit, dan menyuap opini publik lewat propaganda. Tapi satu hal yang jelas, hari-hari kejayaan BRI sudah dihitung mundur. Korupsi, utang, proyek mangkrak, dan resistensi rakyat membuat jalan sutra modern itu bukan lagi jalan emas, melainkan jalan kematian. Dan bagi kita di Indonesia, inilah pelajaran besar. Jangan mudah terbuai janji pembangunan cepat ala BRI. Utang yang menjerat Sri Lanka hingga harus menyerahkan pelabuhan strategisnya selama 99 tahun adalah contoh nyata. Kita harus berdiri tegak, membangun dengan kemandirian, bukan dengan menggadaikan kedaulatan. Ingat, bangsa yang berdaulat tidak pernah menyerahkan pelabuhan, tambang, atau tanah airnya kepada kekuatan asing yang haus kuasa. PKC bukanlah mitra pembangunan, melainkan ancaman peradaban. Mereka tidak percaya pada surga atau neraka, hanya pada kuasa dan uang. Mereka merias wajah tirani dengan kata-kata manis, namun dibaliknya menyiapkan jerat. Kini, dengan lahirnya koridor TRIP, dunia diperlihatkan bahwa masih ada jalan lain. Jalan persahabatan, jalan perdamaian, jalan yang membebaskan bangsa dari rantai utang komunis. Inilah momen bagi bangsa Indonesia untuk memilih jalan yang benar. Bukan jalan ketergantungan, tapi jalan kedaulatan. Bukan jalan utang, tapi jalan berdiri di atas kaki sendiri. Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat
Belt and Road PKC tidak membawa kebangkitan Asia, melainkan mempercepat kehancuran rezim yang berani menantang hukum langit dan menindas umat manusia. Mari, tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.